anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan hidup yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari saya mengajak semuanya untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena kesetiaan Tuhan memberkati kami bersama keluarga. Teristimewa Tuhan, saat kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami mendapati berkat-berkat yang berasal dari Tuhan yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Semua kasih sayang-Mu Tuhan telah membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Tuhan yang dengan segala kasih setia-Mu berkenan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Dan Kau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit. Dan Kau juga yang membuat kekuatan kesehatan kami boleh pulih kembali tatkala kami lemah. Engkau juga Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong kami, pelindung dan pembela keluarga kami, yang selalu dengan setia melepaskan kami sekeluarga dari semua yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan atas kami, karena kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah taat itu penting. Saudara, apa yang dimaksud dengan taat? Taat itu adalah setia sampai dengan mati. Sehingga ketika kita bicara saya mau taat kepada Tuhan, berarti kita harus setia sampai mati dengan tidak pernah mengecewakan hati Tuhan, yaitu taat juga mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Inilah konsekuensinya jika seseorang akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Kita belajar dari peristiwa Saul yang pada mulanya diangkat oleh Tuhan sebagai raja orang Israel karena Tuhan berkenan kepada Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 9 sampai dengan 14. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri
lalu mempersembahkan kurban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, bagi Saul adalah sesuatu yang masuk akal, karena ketika dia melihat orang Filistin yang jumlahnya begitu banyak, itu telah semakin mendekat kepada bangsa Israel, maka gemetarlah rakyat yang mengikuti Saul. Dan ada yang bahkan menyeberang ke sungai Yordan, ada yang bersembunyi di gua-gua dan lain sebagainya. Dan Saul melihat rakyat telah berserak-serak, banyak yang meninggalkan Saul karena mereka tahu kekuatan orang Filistin. Sedangkan Saul masih menantikan hadirnya Samuel untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, agar supaya Tuhan memberkati bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Nah saudara, karena Saul melihat rakyat berserak-serak meninggalkan dia, sedangkan bangsa Filistin semakin mendekat kepada bangsa Israel, maka Saul memberanikan diri mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Dan sesungguhnya ini tidak diizinkan, sebab hanya nabilah yang boleh langsung berhubungan kepada Tuhan. Maka marahlah Samuel melihat apa yang dilakukan oleh Saul, dan dia berkata, perbuatanmu itu bodoh. Sesungguhnya Tuhan akan membuat kerajaanmu itu tetap untuk engkau. Tetapi karena perbuatanmu ini, engkau melanggar waktu, engkau melanggar ketetapan Tuhan, maka karena engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti perintahnya Tuhan, maka Tuhan sudah memilih seorang yang akan menggantikan engkau. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah anak Tuhan yang hari ini mengasihi Tuhan. Taat itu penting ternyata. Sebab lewat ketaatan kita, yaitu setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, apapun risiko dan konsekuensinya akan membuat Tuhan itu mengasihi kita. Di tengah-tengah suasana yang kurang menguntungkan inilah Saul diuji. Demikian pula bisa saatnya Anda dan saya adalah orang yang diuji dengan keadaan yang menekan kita. Apakah kita masih setia sampai mati kepada Tuhan? Kita masih taat kepada Dia atau tidak? Justru ujian yang paling sulit adalah ketika di saat yang genting pertolongan Tuhan belum nampak. Oleh karena itu, demi firman Tuhan, saya ingin menasihatkan, tetaplah Anda taat, Anda setia sampai mati, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikian dengan saya dan keluarga, walaupun suasana tidak menguntungkan. Bapak Ibu, saatnya Anda harus bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu dan akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, akan membawa engkau pulang kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan seiring dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.